wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada suatu halangan apapun. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman. Insya Allah kelak kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya teman-teman yang saya banggakan, mohon maaf, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, hari ini memang saya tidak dapat hadir karena memang ada kebetulan ada mandat dari Pak Dekan pada suatu kegiatan yang memang mengharuskan saya untuk hadir, tidak bisa saya tinggalkan begitu. Jadi saya mohon maaf atas ketidakhadiran ini di perkuliahan ini pada pertemuan hari ini. Namun kegiatan pembuatan video ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya kepada teman-teman bahwasanya memang supaya tidak kosong begitu. Teman-teman bisa mengkonsumsi materi ini tetap berjalan seperti biasa, dan juga teman-teman artinya bisa tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya meskipun memang dalam keadaan seperti ini begitu. Tapi intinya adalah ini tidak menyurutkan kita untuk selalu tetap belajar gitu. Harapan saya seperti itu. Untuk teman-teman yang presentasi hari ini atau presentator, saya harapkan juga tetap semangat, tetap menyampaikan beberapa teori materi yang mungkin beberapa hal yang sudah dipahami, dan untuk mendiskusikannya beberapa hal atau teori materi yang memang masih menjadi perlu diperdebatkan atau perlu diperbincangkan atau didiskusikan. Harapan saya seperti itu untuk tetap selalu belajar begitu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep universalitas Islam. Mungkin ini yang saya ambil ya materi dari komponen-komponen pertemuan hari ini. Ini kan banyak harapan saya memang para teman-teman yang presentator ini bisa lebih banyak memunculkan teori-teori yang lain yang sudah kita tuliskan dalam silabus. Tapi di sini saya akan memberikan materi pembanding mengenai konsep universalitas Islam itu seperti apa, atau yang disebut dengan sumuliyatul Islam begitu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kaitannya dengan sumuliyatul Islam atau universalitasnya Islam, keumuman daripada general gitu loh ya. Secara umum itu Islam itu sebagaimana kok bisa dikatakan sebagai agama yang menjadi sesuatu hal yang umum gitu, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan begitu. Oke, Islam adalah agama yang universal, integral, menyeluruh, atau agama yang syamil namanya. Universalitas Islam atau sumuliyatul Islam meliputi segala aspek. Paling tidak ada 3 aspek sumuliyatul Islam. Yang pertama adalah universal dari segi massa, kemudian yang kedua adalah dari segi sistem, kemudian yang ketiga itu adalah dari segi tempat gitu. Kalau berbicara mengenai konsep Islam itu ya berarti sering kita dengarkan kan konsepnya itu ya sahih likulli zaman wal makan begitu. Maka dikatakan bahwasanya memang betul Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya itu karena memang beliau sendiri menyampaikan dalam hadisnya, inni bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini, diturunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kalau berbicara mengenai akhlak itu berarti kan sudah ada sebenarnya komponen. Kalau berbicara Rasulullah menyampaikan untuk menyempurnakan akhlak gitu loh. Jadi berarti kan sudah ada ajaran akhlak sebenarnya. Itu pertanyaannya. Berarti betul memang adanya utusan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu berarti ada gitu loh. Artinya Islam sendiri itu tidak menyangkal dengan adanya ajaran-ajaran sebelum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat dari segi yang pertama ya, universalnya dari
segi masa itu seperti apa, atau disebut dengan sumuliatus zaman itu seperti apa. Nah, konsepnya adalah Islam adalah agama manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dan para nabi dan rasul setelahnya sampai berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam agama dari masa ke masa tidak pernah terputus. Nah, kalau berbicara mengenai Islam, kok bisa? Kan dulu itu Nabi Adam itu tidak mengajarkan sesuai dengan Al-Qur'an begitu. Islam kita pahami dulu ya. Kalimat Islam itu memang dari istilah bahasa yang disebut dengan salima yaslamu, artinya selamat. Jadi sebenarnya ketika Nabi Adam itu diturunkan, ketika nabi setelah Nabi Adam itu diturunkan dan dijadikan sebagai utusan, ini menunjukkan bahwasannya berarti ada ajaran yang dibawa oleh beliau-beliau itu gitu loh. Berarti ada ajaran, berarti sama gitu loh. Intinya adalah mengajak untuk menuju kepada keselamatan. Itu yang pertama. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Nabi Adam itu juga beragama Islam, ya betul juga, karena memang Nabi Adam itu ya selamat gitu loh. Diberikan ajaran wa alama adamal asma kullaha tsumma araduhum 'alal malaikah, seperti itu. Jadi sampai ada keistimewaan terhadap Nabi Adam itu sendiri, diberikan nama-nama tumbuhan, makhluk dan lain sebagainya. Jadi ya ajaran-ajaran itu tuh sudah ada, apalagi kalau berbicara sebagaimana yang kita sebutkan hadis Nabi yang di awal tadi, sebenarnya ajaran akhlak tentang budi pekerti, terus kemudian tingkah laku yang baik itu sebenarnya sudah ada gitu. Artinya Islam sendiri pun tidak memungkiri itu. Kemudian yang kedua, orang Yahudi mengklaim mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa itu beragama Islam. Kalau berbicara mengenai orang Yahudi sekarang berperang seperti itu, mereka ikuti itu adalah Taurat atau Nabi Musa gitu. Dengan kitab pegangannya itu adalah Taurat. Artinya berarti mereka itu sebenarnya harusnya juga mengimani dengan adanya konsep Islam itu sendiri, yang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya memang yang dibawa itu ya ajaran yang selamat gitu oleh nabi-nabi mereka. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan seperti itu. Mereka itu sebenarnya juga harusnya mengikuti karena nabi mereka itu sebenarnya ya Islam gitu. Beragama Islam. Tapi tidak kemudian yang disebutkan dengan konsep seperti Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwasanya itu adalah Islam selamat. Berarti ya sama saja sebenarnya. Cara pengungkapannya ya saja yang berbeda antara dulu dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita lebih mengenal itu Islam, kalau yang dulu itu ya tauhid, sistemnya seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai sumuliatul zaman. Konsep daripada konsep daripada yang kedua itu yang selanjutnya itu adalah yang mengenai konsep sumuliatul zaman itu adalah Islam agama satu-satunya. Jadi kalau berbicara mengenai masa, sebenarnya ya ini sudah menjadi hal yang sudah menjadi penegasan Tuhan gitu. Allah menegaskan bahwa sebutan muslimin, orang-orang Islam, bukan sebutan baru lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi seluruh pengikut para nabi dan rasul disebut muslimin. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa bihadza. Dikatakan seperti itu, bahwasanya memang kalimat penyebutan muslimin itu sebenarnya bukan untuk orang-orang yang memang penganut Nabi Muhammad saja, tapi orang-orang yang terdahulu yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi, utusan Allah, itu sebenarnya juga orang-orang muslim gitu dikatakan. Nah, contohnya seperti para pendeta Nasrani dari Habasyah, 70 orang yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk bertemu Rasulullah. Saat dibacakan Al-Quran, maka mereka beriman. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya memang dalam kitab mereka itu tertuang gitu, bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir min ba'dismu Ahmad, katakan seperti itu. Jadi ada yang kalau dalam Al-Qur'an itu min ba'dismu Ahmad gitu. Dari namanya itu adalah Ahmad. Ahmad itu kan sama Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad itu orang yang lebih terpuji gitu.
menjadi menjadi bagian terpenting dalam konsep pemaknaan nama ya. Pemaknaan nama sebenarnya mereka juga muslim begitu. Kesatuan risalah, wahdatur risalah. Dalam menyeluruh dari zaman ke zaman karena adanya kesatuan risalah para rasul dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka misi para rasul adalah sama, akidah dan ibadah gitu. Jadi misinya itu sama sebenarnya, akidah dan ibadah. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu tegas sekali gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah bahwasanya memang kita diciptakan itu untuk beribadah. Jadi diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, selain ibadah itu ya berarti memang harus punya akhlak gitu. Akhlakul karimah, seperti yang disampaikan oleh Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada dari Rasul yang kemudian mendirikan agama baru dengan penyembahan yang baru. Misalnya menyembah dirinya, bahkan Al-Quran itu. Nah, itu Fir'aun biasanya. Fir'aun yang menyebutkan. Jadi unik kalau teman-teman itu mengikuti ceritanya Fir'aun itu. Fir'aun itu sampai tahu loh kapan dia mati. Jadi itu dia tahu itu loh. Dia karena memang kalau teman-teman ya, selain membaca Fir'aun, selain membaca biografi Fir'aun ya, teman-teman coba lihat di Ashabul Kahfi itu sendiri. Jadi pada waktu itu rajanya 7 orang pemuda ini tuh juga sama, konsepnya juga sama kayak Fir'aun gitu. Jadi dia itu karena memang bertahun-tahun tidak pernah sakit, akhirnya mulai kemenyek, mulai gaya dia. Mulai gaya itu ya buktinya saya nggak pernah sakit. Ya, yang saya pimpin juga makmur, sejahtera gitu. Kenapa kok orang-orang nggak menyembah saya gitu. Mulai muncul kesombongan dalam dirinya. Nah, terus kemudian sampai menjadi bulan-bulanan sampai menjadi kejar-kejaran Ashabul Kahfi itu, yang kemudian mereka itu masuk ke gua begini, yang diselamatkan oleh Allah sebagaimana yang teman-teman lihat ceritanya itu. Kemudian dibangunkan setelah beberapa abad sampai pergantian, bahkan rajanya itu raja yang taat ketika mereka bangun itu. Jadi sampai mata uang kepingan itu kaget gitu loh, orang-orang itu kaget, jangan-jangan ini orang-orang yang menimbun gitu, sampai seperti itu masyarakat itu. Jadi itu dalam Al-Quran itu dibangunkan beberapa orang terus kemudian dipertemukan kepada orang lain supaya itu menjadi menjadi contoh, menjadi bukti bahwasanya kekuasaan Tuhan itu betul-betul nyata. Itu Allah, itu unik sekali, bagus sekali itu cerita itu. Jadi begitu juga seperti Fir'aun itu, dia tahu sebenarnya untuk kapan dia mati, tapi ketika dia itu dia tahu ya. Jadi caranya untuk masuk Islam itu ya harusnya bersahadat gitu loh, bahwasanya saya mengimani tentang adanya Tuhan gitu. Saya bersaksi bahwasanya Tuhan Allah itu adalah Tuhan. Dia tahu sebenarnya kapan dia mati. Dia sudah menyiapkan itu sebenarnya. Mulai asyhad dilemparlah oleh malaikat Israel ya kalau nggak salah. Kotoran yang ada di laut itu yang terbelah itu, yang akhirnya dia tidak bisa bersahadat gitu. Nah, itu yang menjadi ini gini, Allah itu kapan saja mampu untuk membuat orang itu selamat atau tidak gitu. Jadi kita tahu bahwasanya kita kapan mati misal seperti itu, tapi dengan pengetahuan kita ini ya tergantung kita cara memanfaatkannya seperti apa betul-betul memang kita hanya mencoba untuk ya bermain-main gitu. Naudzubillah min dzalik. Oke, selanjutnya kaitannya dengan ini. Misi Rasul itu sebenarnya sama, yaitu untuk akidah dan ibadah gitu. Tidak untuk menyampaikan bahwasanya ini loh saya Tuhan, saya yang berkuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah Sumuliyatul Minhaj. Apa itu Sumuliyatul Minhaj? Universalnya Islam dari segi sistem. Nah, apa kok bisa dikatakan seperti itu, bagaimana gitu loh.
Sumuliyatul Islam yang kedua adalah sumuliyatul minhaj atau universalitas dari segi sistem atau tatanan. Minhaj Islam memang meliputi seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak ada keterlupaan karena itu tidak boleh memecah-mecah ajaran Islam. Jadi kalau kita berbicara mengenai tatanan itu sudah jelas. Jadi sampai dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya itu kamu rukun Islam itu selain memang syahadat, ada sholat, ada zakat, ini ada puasa, ada haji. Itu menjadi konsep tatanannya itu loh. Sistemnya itu sudah jelas gitu. Ya kalau kamu mau Islam ya berarti syahadat. Karena memang Nabi Muhammad itu sebagai khotamul anbiya, ya berarti Muhammad itu adalah utusan Allah gitu loh. Percaya dengan itu syahadat. Kemudian ketika kamu berbicara mengenai Islam, kamu mengatakan saya Muslim, ya ajaran yang menyempurnakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya adanya sholat. Kriteria sistemnya sholat itu seperti apa? Ya shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi seperti itu. Ya sudah, itu menjadi sistem gitu loh. Sistem aturannya seperti itu. Kalau Muslim itu ya begitu gitu. Nah, selain itu dikatakan abatu minuna biba antil kitabi wa takfuruna biba'd. Jadi ketika Allah itu marah kepada orang yang beriman kepada sebagian Al-Quran dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Balasannya kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka itu akan disiksa, berikan siksa. Kalau mereka tidak mengimani dengan ayat-ayat yang diturunkan gitu. Jadi ini menjadi bukti bahwasanya memang orang yang tidak sholat, orang yang tidak tidak bersyahadat gitu, ya sudah berarti kan dia punya pertentangan gitu dengan ajaran itu. Nah itu yang menjadi konsep daripada universal. Artinya ini seluruh umum, untuk umum. Islam itu adalah umum gitu. Nah selain itu begini, dari segi sistemnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam adalah zat yang maha Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Islam adalah zat yang maha mengetahui. Jadi nggak bisa kalau umpamanya kita Allah itu siapa sih gitu loh. Bentuknya seperti apa? Nggak bisa seperti itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Artinya ini adalah zat nalar kita ini terbatas. Tidak bisa. Nah, seperti yang kita singgung kemarin ya, pertemuan kemarin, tujuan, jadi manfaat daripada agama itu apa? Agama itu adalah sebagai jawaban untuk menjawab keterbatasan daripada akal, begitu. Jadi konsep untuk menjawab keterbatasan dari akal ya melalui agama itu. Jadi caranya untuk menemukan jawaban itu ya melalui agama itu. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Sehingga sistem Islam itu terperinci, jadi tersistem gitu. Tidak ada sesuatu tidak ada suatu apapun yang kami luputkan di dalam kitab itu. Jadi wa ja'alna kulla syai'in sababa, dikatakan seperti itu. Segala sesuatu itu pasti ada sebab musababnya. Sudah kita sampaikan gitu. Ada api, ya ada asap karena memang ada api gitu. Nah, Pak, sekarang itu kan nggak perlu membakar aja juga ada asapnya. Coba lihat itu, asap itu dari mana? Pasti ada pengapian itu, entah itu dari listrik dan lain sebagainya. Loh, tapi kan awan itu kan ada asapnya. Coba dilihat itu ada pergesekan seperti apa, bisa membuat awan itu seperti apa. Artinya segala sesuatu ini itu pasti ada sebab musababnya. Allah sendiri sudah menjamin seperti itu. Kemudian Quran surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Jadi bahkan Al-Quran ini sebagai sesuatu hal yang memang menjadi menjelaskan segala sesuatu yang sangat lengkap begitu loh. Jadi diturunkan kepada Alkitab Al-Quran itu untuk menjelaskan sesuatu. Tibyanan itu, tabayan itu apa ya? Keterangan, untuk memberikan keterangan sesuatu. Jadi jangan heran ketika Anda itu melihat beberapa hukum itu hanya berapa persen saja di Al-Quran. Yang lainnya itu adalah kisah. Yang lainnya itu menjelaskan tentang hikmah. Jadi kenapa kok Nabi Yusuf itu sampai dijual, sampai diirikan oleh saudara-saudaranya.
itu menjadi pelajaran gitu loh, bahwasanya akhlak mereka itu tidak baik seperti itu gitu. Yang kemudian sampai tatanya sampai menjadi raja ya. Ada fitnah perempuan, dia dijadikan budak ya, ketika setelah ditemukan itu jadikan budak, dijual dengan harga yang murah, terus kemudian difitnah, mencuri, difitnah, berzina, terus sampai dia itu menjadi raja yang adil dan makmur. Itu ada tatanannya, itu tersistem gitu loh. Jadi kamu ketika mau mendapatkan sesuatu sebenarnya ya tidak semudah itu. Toh itu kalau memang mudah, sebenarnya itu adalah bagian dari perencanaan atau sistem Allah yang diberikan kepada kita. Gitu ya. Itu kaitannya dengan konsep sistem universalitas dalam segi sistemnya seperti itu. Kemudian selanjutnya bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa shaumi ramadan. Dikatakan seperti itu begini. Sistem yang tersistem itu sudah jelas. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama itu syahadat. Kalau kamu memang menyatakan Islam ya syahadat gitu loh. Kemudian sholat seperti apa ya, itu yang perlu kita pelajari terus gitu. Yang kewajiban kita seperti itu. Kewajiban syahadat, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Nah, ketentuannya itu kan sendiri-sendiri. Kan enggak semuanya terus kemudian diwajibkan puasa. Orang jompo yang tidak mampu untuk menahan lapar dan dahaga, yang sudah tua renta, itu kan diberikan kelonggaran gitu loh. Jadi sistemnya itu ada, uniknya itu di situ Islam itu. Jadi memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang memang sebenarnya tidak mampu, bahkan seperti kita yang seperti ini ya, diberikan kelonggaran ketika melaksanakan sholat gitu loh. Ketika dalam perjalanan yang kita tidak mampu, kalau umpamanya nanti kita ngikuti, apalagi di kendaraan umum ya, kalau kita tidak jamak kan ketinggalan seperti itu. Nah itu diberikan rukhsah, namanya keringanan. Artinya kan begitu baiknya Islam itu untuk mengajari kita begitu loh. Nah, ini yang unik itu seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai konsep sistemnya begitu. Kemudian universalnya Islam dari segi tempatnya itu seperti apa? Sumuliyatul makan. Universal dari segi tempat, Islam berlaku untuk segala tempat seluruh dunia. Tidak ada hak manusia mengusir orang Islam. Pengusiran adalah pelanggaran. Ini sudah ditekankan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walau la daf'allah nas ba'dahum ba'd. Jadi Allah sendiri itu sudah menyampaikan di situ. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara manusia. Kalau dulu ya, ketika tidak ruhamaknya Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang Mekah, pasti akan dihancurkan gitu. Pasti akan dihancurkan gitu. Jadi sampai begitu kejamnya ya, kalau kita lihat secara kisahnya itu di masa dakwah di Mekah itu betul-betul memang sangat keji sekali gitu. Orang-orang itu sampai betul-betul memang tidak memanusiakan. Nah, itu akhlak mereka itu sudah keluar dari akhlak ajaran-ajaran agama-agama terdahulu yang mereka mengatakan bahwasanya mereka menganut agama Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim nggak seperti itu gitu. Sampai terus kemudian ini yang menunjukkan bahwasanya tempat itu sebenarnya sudah umum, milik umum, semua boleh gitu. Ketika menjadi makhluk itulah orang-orang tidak berhak untuk mengatakan ini tempat saya, ini enggak berhak. Kita mengatakan ini tempat saya, ini negara saya, kamu enggak bisa. Enggak seperti itu. Selama akhlak kita terjaga, selama akhlak mereka terjaga, itu sebenarnya ini fi ayyi ardin tato nahnu mas'ulun an islamiyah. Dimanapun kita berada itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita gitu. Ini sudah menjadi urusan bahwasanya memang Islam itu untuk secara keseluruhan, untuk orang banyak gitu.
Jadi rahmatan lil alamin itu betul-betul menjadi prioritas gitu dalam Islam. Kemudian satu pencipta wahdul khaliq dikatakan kenapa Islam itu menyeluruh untuk seluruh penjuru dunia? Karena alam ini termasuk dunia ini diciptakan oleh Allah saja, tidak ada andil yang lain. Jadi dikatakan ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dikatakan bahwasanya kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan. Jadi memang tidak ada andil yang lain. Betul-betul memang Allah yang menciptakan gitu, penciptaan ini. Jadi sampai ada konsep kesatuan alam itu seperti apa? Karena penciptanya satu, maka alamnya juga satu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dikatakan seperti itu. Jadi ya cuman beliau, cuman Allah sendiri gitu. Kemudian minhajul hayat, pedoman hidupnya seperti apa? Karena Islam menyeluruh dari segi masa, tatanan dan tempat, maka Islamlah yang pantas menjadi tatanan hidup, way of life manusia seluruh alam begitu. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dikatakan di situ bahwasanya memang Al-Qur'an itu ya menjadi suatu pedoman gitu. Makanya saya katakan tadi hanya berapa persen itu tingkat isi yang ada di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan hukum-hukum, ketentuan hukum. Tapi lebih banyak itu kisah-kisahnya karena itu menjadi pedoman hidup. Bukan berbicara mengenai ini haram ini halal, tidak hanya seperti itu saja, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yunus, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain gitu. Sampai bahkan ketika kita membuka ayat Al-Qur'an itu ada istimewa juga surat Maryam gitu lah. Artinya namanya Sayyidati Maryam itu juga diberikan status yang spesial gitu loh, oleh Allah itu. Memang tingkat kesuciannya dan beliau adalah ciptaan yang memang suci gitu loh. Maka diberikan tempat yang spesial dalam ayat Al-Qur'an itu tentang kesucian Maryam itu seperti apa gitu. Nah itu yang artinya ini sebagai bukti bahwasanya Al-Qur'an itu memang tidak pandang bulu gitu. Itu memang untuk secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang betul-betul membawa sebagai penyempurna akhlak itu, ya ini gitu loh, Al-Qur'an dibawa oleh Nabi Muhammad begitu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu memang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu memang mutlak, yang kalamullah begitu. Itu memang betul-betul kalau gini, kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi Nabi Muhammad itu cerdas. Artinya beliau itu bisa menerjemahkan wahyu-wahyu Allah itu melalui Jibril, dikatakan seperti itu. Jadi sebagai petunjuk ketika ada permasalahan, bahkan Nabi Muhammad itu pun juga mendapat teguran begitu loh. Contohnya ketika seperti abasa wa tawalla ya. Kalla seperti kamu jangan sekali-kali gitu Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang datang ingin meminta mau bertanya, meminta jawaban, dan itu orang yang buta, saya lupa namanya siapa. Ketika itu Nabi itu fokus untuk berdakwah kepada kaum Quraisy, petinggi-petinggi itu. Terus kemudian turunlah ayat itu yang menyebutkan bahwasanya ya jangan sekali-kali seperti itu. Kamu jangan membedakan gitu loh. Jangan membedakan karena ini juga makhluk itu, ciptaan. Jadi itu yang menunjukkan bahwasanya keabsahan Al-Qur'an sebagai kalamullah itu ya memang betul adanya gitu loh. Bukan atas karangan Nabi Muhammad gitu. Bahkan ngapain yang mengarang Nabi Muhammad kok dapat teguran begitu. Itu ya, logikanya begitu. Oke, selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya, kaitannya dengan 10 sistem hidup dalam Islam itu. Ada sistem keyakinan, sistem akhlak, perilaku, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, hukum perundang-undangan, dan hukum sistem hidupnya seperti apa. Jadi ini yang menjadi pedoman untuk
konsep daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, artinya perlu kita sampaikan bahwasanya ini memang namanya Islam itu memang sangat universal, memang untuk orang banyak, kebutuhan orang banyak begitu. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk pola pikir kita, bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga selalu berkembang dalam cara memahami Islam itu sendiri sebagai agama yang memang dari kecil kita sudah menganut begitu ya teman-teman. Oke, itu saja. Mungkin saya cukupkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya secara live begitu. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk selalu berusaha belajar, tidak menyurutkan teman-teman untuk terus belajar dan belajar begitu. Terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.